Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa salatullahi ta'ala wa salamuh ala asyraf anbiya'illahi wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulama'ihi wa asba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa nabiyyuhu wa sayyidina wa nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin, Bapak Ibu tahu saya masih dalam keadaan kurang sehat, tapi saya paksain ngaji. Mudah-mudahan ini merupakan pemaksaan yang khair, yang nilainya baik di sisi Allah. Mudah-mudahan gara-gara maksa ngaji saya dipaksa sehat. Dan ngaji kita kata anak-anak main sana informal. Kalau iya pemikiran yang sehat itu ada di badan yang sehat. Berarti yang mudah-mudahan walaupun saya sakit, pemikiran masih sehat. Mudah-mudahan selalu senantiasa mengundang rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bapak-bapak tahu, ibu-ibu juga tahu bahwa pernah saya ceritakan malaikat berhenti menyiksa seseorang di alam kubur gara-gara anaknya ngaji di pondok. Ya, masih ingat. Maka mudah-mudahan kita juga gara-gara ngaji, derita yang sedang saya alami dicabut segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya nggak ngawur karena saya khawatir, maka ngaji saya nggak kayak biasa, mau sedikit banyak pakai kitab ya. Kitab yang disepakati sudah lama lupa tuh. Mau saya bacakan sesuai dengan kemarin ya. Kemarin kita mempelajari cerita nyata ya, cerita nyata yang dikisahkan oleh kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai amal soleh yang menjadi wasilah selamatnya 3 orang hamba Allah ya. Sekarang saya mau cerita juga, ini asalnya cerita dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengerti bahasa Arab silakan perhatikan di papan tulis, sudah dicatat ya. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ya. Jadi kita kalau dikeliru salah tolong benerin ya. Namanya juga lagi kurang sehat, tapi mudah-mudahan saya optimis ke depan insya Allah tambah sehat saya. Dari seorang sahabat yang biasa dipanggil Abu Sa'id itu kunyah ya. Jadi saya katakan kunyah itu
sebuah nama yang disandarkan ke anak atau ke bapak ya. Abi Sa'id berarti bapaknya si Sa'id ya, kalau bahasa kita. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak menurut saya bapaknya si Haji mana? Ya Nurdin namanya. Jelas? Ya. Itu namanya bahasa Arab kunyah ya. Jadi kunyahnya ini yang menceritakan hadis adalah Abu Sa'id. Nama sebenarnya siapa? Sa'ad bin Malik ya. Sa'ad bin Malik. Jadi bapak-bapak harus ingat, kalau mau ngasih nama alangkah indahnya ikut nama-nama para solehin. Yang jelas para sahabat adalah golongan orang hamba-hamba Allah yang soleh ya. Namanya Sa'ad bin Malik, putra dari seorang hamba yang bernama Malik, putra dari seorang hamba yang bernama Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan ya. Dikasih sin al-muhmalah wa binunaini bainahuma alif ya. Al-Khudri bangsanya adalah Al-Khudri. Apa sekarang sering dengar apa namanya Al-Batawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Itu merupakan tempat di mana orang yang sedang diceritakan lahir dan dibesarkan di sana ya. Contoh ada seorang imam di Banten namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya. Kemudian kalau di siapa itu Syekh Junaid ada di Jakarta, kiai besar namanya Syekh Junaid Al-Batawi ya. Jadi yang namanya apa tadi marga itu sesuai dengan tempat kelahiran dan dibesarkannya ini imam. Imam ini dibesarkan di Khudur, Misbahil Khudrah. Ada satu kampung namanya Khudrah di Hadramaut wal Ab, apa itu? Batin min Khazraj, jadi suku yang ada di kota Khazraj ya. Abu Sa'id ini merupakan seorang yang lahir di Khudrah, dibesarkan di Khudrah, dan kemudian bersahabat dengan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama bersahabat, beliau pernah mendengar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap ya. Kalimatnya ini ya tadi sudah saya katakan cerita nyata ya, bukan fiktif kalau bahasa anak sekarang. Ceritanya bagaimana? Anna Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, begini Amin Din kasih tahu jemaah ya, kayak begitu kalau bicara langsung ya, bahwa Nabi besar, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dan aku mendengar dengan baik. Bagaimana Abu Sa'id yang dikatakan Nabi, kana fi man kana qablakum rajulun ya. Kana rajulun fi man kana qablakum, itu yang enak ya. Jadi saya, kata Nabi, mau cerita di zaman sebelum kalian wahai para sahabat ada rajul ya. Apa? The man, seorang laki-laki ya. Nah, dulu di sini disebut nggak namanya. Nggak dibilangin, ya dirahasiakan. Bukan dirahasiakan, nggak dikasih tahu. Yang dirahasiakan namanya. Jadi ada seorang laki-laki yang mana itu seorang laki-laki di zaman hidup, di zaman sebelum kamu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan.
si laki-laki itu ternyata dengan izin Allah dia telah qatala ya, apa qatala itu kill, apa namanya, membunuh ya. Si laki-laki ini ternyata punya kesalahan, sempat ngebunuhnya nggak tanggung-tanggung, lebih dari apa jagoan Betawi. Jawara kalau orang Sunda jawara ahot ini, jawara beneran ya, nggak tanggung-tanggung. Tis'ah ya. Ngebunuhnya tis'ah. Berapa tis'ah? 9. Kemudian diterusin nama baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya tis'ah tapi wa tis'in ya. Orang Arab kalau menyebut jumlah itu yang kecil dulu baru yang gede. Tis'ah 9, tis'in 90. Jadi ini orang telah membunuh sebanyak 99 nafsan jiwa. Allahu Akbar ya. Berarti benar-benar nggak diragukan ilmunya ini. Cuman saya digunakan untuk nggak baik ya. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sama kita juga banyak dosa, mungkin lebih dari pembunuhan yang 99, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini merupakan hadis yang sangat menggembirakan. Ujung-ujungnya itu dosa diampuni semua Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi lu pelan-pelan ya, pun sabar. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Telah membunuh ini laki-laki 99 jiwa atau orang. Di suatu saat, ini hidayahnya, walaupun sudah sejauh itu kesalahan, kalau ada hidayah nggak terhalangi untuk kembali ke jalan yang diridai Allah. Suatu saat dia berpikir, aku harus jadi orang benar. Sementara kegiatanku atau kerjaanku pernah membunuh 99 orang. Walaupun begitu kata Allah dalam Al-Quran apa? La taqnatu min rahmatillah kulli ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah ya. Kul, ada satu ayat, kul, katakan olehmu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Li ibadiyalladzina asrafu, bagi mereka yang banyak berbuat dosa kayak kita ini. La taqnatu min rahmatillah, walaupun dosa kalian antara apa? Baina sama was sumur ya. Antara langit dan bukan bumi, sumur langsung tembus. Saya kemarin bikin sumur 85 meter. Apa? 80 meter ke bawah. Ya Allah. Itu bukan baina sama sekolah arti lagi, baina sama sumur. Tapi itu kan humor anak Indonesia. Sebetulnya kalau sumur bahasa Arab bi'ir ya. Bi'run itu sumur. Tapi supaya kelihatan ceria gitu, baina sama sumur, antara langit dan bumi. Balik ke soal dosa, walaupun itu dosa antar langit dan sumur, tetap kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa putus asa. Putus asa adalah udah posidah kan ya? Masih bisa nggak? Lalu janganlah kau berputus asa. Putus asa adalah masih enak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah ya. Oke, kita kembali ke masalah si rajul yang membunuh 99 orang. Fasa'ala, maka dia nanya-nanya, ya salah itu nanya.
nanya an a'lami ahlil ardi, nanya pengen ketemu kiai siapa tahu itu kiai. Ntar pas saya tanya masih buat saya masih ada kesempatan untuk bertaubat ya. An a'lam berarti nanya di mana ada kiai yang mengerti hukum, yang mana saya pengen nanya soal apa yang pernah saya lakukan. Apakah dia masih ada kesempatan untuk bertobat atau tidak? Fadullah ala rahibin, ya cuman sayang pas nanya-nanya kalau nggak salah pengen ketemu orang kayak begitu mah ya di satu tempat lah, enak ya di satu tempat, cuman sayang diunjukin bukan sesuai keinginan si jagoan tadi, di Jawara tadi ya. Jawara kepengen supaya ditunjukin kepada orang yang memiliki ilmu agama. Ternyata ditunjukkan ke satu orang yang bukan ahli ilmu, tapi ala rohibin, ahli ibadah ya. Ada ahli ilmu, ada juga ahli ibadah. Ada ia ahli ilmu, ya ahli ibadah. Ada juga ahli ilmu tapi kurang ibadahnya. Sebaliknya ada yang serius ibadah tapi kurang ilmunya lah. Ini rohib kebetulan kegiatannya hanya dari ibadah ke ibadah. Mungkin soal ilmu kurang menguasai. Tapi karena udah ditunjukin sama orang, paham kata-kata saya, paham ya? Iya, udah maksain, ngerti kan rupiahnya 2 kali. Oke, mudah-mudahan istighfar saya cari sehat dengan ngaji ini ya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia datang ke rohib itu, ke tukang ibadah tadi. Faqala, nah ini ada tidak di sini, baru ini dipakai. Maka berkata itu seorang, padahal dia sendiri nggak mungkin ngaku kerjaannya sendiri kan. Faqala kiai, Ustaz, Malim, apa dari mana ente? Udah cerita dah ya. Begini, innahu sesungguhnya seseorang yang saya kenal, padahal dia sendiri ya persis kayak kita kan, punya kesalahan. Kemarin ada orang maling kenal gimana? Bukan orang lu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini juga begitu. Ada orang teman saya kiai ngebunuh nggak tanggung-tanggung. Berapa tadi? Tis'ah batis'in 99 apa namanya jiwa ya. Yang mau saya tanyakan bukan soal ngebunuhnya. Fahallahu min taubah ya. Ada di situ di tulisannya ada ya. Fahallahu min taubah, apakah orang yang sudah membunuh 99 jiwa tadi, bagi dia masih ada jalan buat taubat atau enggak? Kan luar biasa dia. Jadi saya punya kenalan, dirinya sendiri kan, itu anak membunuh orang sebanyak 99. Cuman dia sekarang punya keinginan buat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa halusnya pengen tobat ya. Tubu ilallahi jami'ah, maka kalian harus tobat kepada Allah. Maka mudah-mudahan ngaji kita juga termasuk bab taubah ya. Bab kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini rohib yang ditanya kaget. Gua ada tukang ibadah. Wallahu a'lam, lu ini orang berburu banyak banget. Nggak ditutup lagi. Faqala la ya. Kata Ibrahim, kayaknya rada jauh dah.
buat diterima tobat sama Allah kalau membunuh sebanyak 99 benar-benar itu orang. Oh begitu ya Kiai, iya ada susah diterima tobat sama Allah, kebanyakan. Dia nggak tahu bahwa keputusan Allah di Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an duna an yushraka bihi. Dosa bagaimanapun kata Allah di Quran akan bisa diampuni sama Allah selama itu dosa duna an yushrok, selama dosa itu bukan merupakan kemusyrikan. Paham kemusyrikan ya? Jadi musyrik itu bukan syirik bahasa Betawi, syirik tuh kalau itu kan apa namanya? Irit ya. Kalau syirkun bahasa ini percaya kepada selain Allah. Jadi selain Allah ada Tuhan lagi, itu namanya musyrik ya. Ya ambil gambaran percaya kepada dukun, percaya kepada pohon, percaya kepada cincin ya, percaya kepada benda-benda selain Allah bahwa manfaat itu tidak ada. La ta'thira li syai'in minal kainat. Di dunia ini tidak ada yang terasa manfaat kalau tidak dimunculkan manfaat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah paham ya? Ngebunuh 99, nyari kiai, diunjukin sama tukang ibadah, nanya ke tukang ibadah bagaimana masih ada tobat apa enggak orang yang udah ngebunuh 99. Kata itu tukang ibadah Habib, la, tidak ada jalan buat itu orang untuk bertaubat kepada Allah sebab yang dilakukan sudah kelewat batas. Akhirnya karena jagoan, ya udahlah kalau gitu sekalian aja dah tanggung 99. Ya Allah. Faqatalahu, ya kan tuh lihat ngomongnya di atas. Faqatalahu, maka membunuh itu serajulhu akan rohib kan gitu. Atau kalau bahasa mudahnya supaya mudah dipahami, pas ngomong kagak ada tobat, udah sekalian ini juga lomba. Akhirnya itu si rohib dibunuh, la ilaha illallah. Fakamala bihi mi'atan. Tadi 99 ditambah sama rohib 1. Ya udah nggak usah saya kasih tahu. Udah paham. 99 ditambah 1 jadi 100. Alhamdulillah. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Tapi dia masih belum belum hilang keinginannya untuk diterima taubat sama Allah. Luar biasa ini hidayah ya. Udah diunjukin nggak bisa diterima, kemudian nambah 1 lagi jadi 100, tapi tetap adanya kekeh, kata orang Sunda ya, yang udah menjadi bahasa Indonesia. Kekeh itu anak kepengen supaya ada jalan untuk diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanya lagi, di mana kira-kira ada kiai yang bisa saya pertanggungjawabkan kata-katanya? Nyari fadulla ala rajulin alim. Nah sekarang mah betul keinginannya ya. Pas nanya di mana ada kiai, fadulla, maka ditunjukin ala rajulin, atas seorang laki-laki, alimin. Kalau tadi rohib bukan ibadah, kalau ini alim, ngerti ya, ngerti ilmu agama, nahwu, sorof, segala balaghah, segala macam, pokoknya yang berpelespak ilmu dia mengerti semua. Faqala, datang akhirnya dia itu di sono di satu tempat namanya anu gitu.
Isu itu ada kiai luar biasa ilmunya, ulum dalam soal agama, dalam soal hukum dia menguasai banget. Insya Allah kalau ente mau tanya dia, tidak akan mengecewakan kamu. Begini kiai, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, dari mana, biasa ngobrol lah ya. Begini kiai, intinya saya ini datang mau cari apa? Solusinya. Ada apa? Ada teman, ya kayak tadi udah, kalau teman bedanya kalau tadi 99, sekarang mah 100. Begini ya, nggih, pripun, bagaimana? Wonten apa? Enten konco kula niku mateni tiyang 100 nggih. Dan membunuh orang sampai 100 orang. Fahal lahu min taubah, fahal maka apakah bagi dia masih ada jalan untuk tobat? Nah, lain lagi itu, lain jawaban rohib, lain jawaban kiai. Prinsip kalau orang yang mengerti agama tidak pernah membuat orang putus asa. Ini kadang-kadang kita paling hobi putus asa. Wah, susah itu dosa begitu, kagak diampuni sama Allah. Ntar dulu, dari mana? Terus ntar gua masuk baru, lu membak, waduh, tobatnya susah itu. Mentang-mentang, mentang-mentang, apa? Mentang-mentang nyangkut pribadinya nggak boleh. Jadi yang namanya orang alim selalu bikin apa? Timbul harapan untuk diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi udah saya kasih tahu ya. Jadi Allah Subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah telah menginformasikan kepada kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa semua diampuni kecuali satu. Apa itu? Asyirku billah, menyekutukan Allah ya. Oke, kita kembali ke apa yang terjadi antara rajul, antara si laki-laki wal alim. Kata seorang alim yang ditanya tadi, gimana Kiai? Apakah masih ada jalan untuk bertobat kepada Allah walaupun udah 100 Kiai, 100 cepet ya. Faqala na'am. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah, dengan keras dia. Jangan-jangan 100, umpamanya tertambah 0, 1000, tidak ada yang bisa menghalangi itu hamba dengan Allah untuk bertaubat. Jadi masih ada kesempatan untuk bertaubat kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan itu anak kalau memang dia mau tobat, tapi di sini pakai lafaz amr ya. Sepertinya kiai mencium, ini bukan orang lain, kayaknya dia sendiri. Itu kira-kira ya. Ntar dulu jangan lebih dari setengah jam. Ya bukan apa-apa, saya anggap saudara saya semua. Kalau udah lebih dari sejam, apa? Ya bukan pusing kelengan, ya pusing ya. Iya pusing. Ya. Tapi ini kan insya Allah sementara, ke depan insya Allah biasa lagi. Oke, kita balik. Udah setengah jam belum? Udah. Oke ya. Jadi saya terus terang di samping dia pengen pahala, pengen rida Allah pasti, pengen ngilangin rasa kangen. Selama 3 bulan saya di tempat tidur, kebayang ibu-ibu ya, bapak-bapak kebayang, sampai yang jarang ketemu juga kebayang ya. Oke, kita balik lagi sebentar, di mana berhentinya, udah setengah jam ya. Ingetin jangan enak. Jangan ada dusta di antara kita ya. Jangan sampai musik dari biar lebih. Jangan.
Ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Dengan ngaji walaupun umur nggak ada, insya Allah husnul khotimah. Ini cuma yang kedua. Yang pertama kita minta panjang umur kepada Allah ya. Apa tadi? Qala na'am ya. Maka berkata Kiai, na'am, iyalah. Siapa yang bisa ngalingin dia dengan Allah untuk bertobat? Dengan catatan intoliq ila ardi kaza wa kaza. Itu perintahnya langsung. Padahal dia udah bilang innahu, sesungguhnya ada orang. Tapi pas dia jawab sama Kiai, mungkin ini Kiai punya ilmu apa? Waruh, saya jurung iloro ya. Tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan izin Allah. Seperti Nabi siapa? Nabi bapaknya Yusuf juga. Nabi Yakub ya alaihissalam. Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ada orang-orang yang tahu dengan izin Allah sesuatu yang kita tidak tahu, tapi dengan izin Allah ya, bukan sihir, bukan mantra yang menentukan. Oke, dengan catatan intoliq la ardi kaza wa kaza. Dengan catatan itu anak harus pindah dari tempat sekarang yang dia sempat membunuh 100 orang ke tempat kaza wa kaza. Di sini nggak diceritakan, pokoknya ke satu tempat dengan apa namanya, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardi. Sudah sampai situ dulu ya. Dengan catatan lu padahal dia udah bilang ada orang, tapi bahasa Kiai kamu, lu kudu berangkat, jangan lagi di kampung sekarang. Kudu kemana saya Kiai? Kudu ke satu tempat di mana itu kampung banyak unas, banyak manusia-manusia yang kegiatannya ya'budunallaha ta'ala. Manusia yang ada di kampung itu sama-sama beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil umpama lah, lu pindah dah. Pindah kemana? Ya mau ke Bengkale, mau ke Gagak. Emang apa kayak dulu pindah? Lu bakal nemuin masyarakat yang gua tunjuk itu pada ibadah sama Allah. Nah, lu sendiri kudu ibadah bersama mereka. Mungkin bapak-bapak bisa merasakan ibadah kalau bareng-bareng kan semangatnya lain kan ya. Kayak orang pulang dari haji, di sana masya Allah, mau subuh jam 3, mau dohor dari jam 11 ya, mau asar dari jam 2. Pokoknya selalu di awal waktu. Emang kenapa? Di antaranya karena di Mekah kompak ibadah semua. Nah kalau di kita kadang-kadang ngelarang, lu sholat mulu kan. Lu sholat mulu, lu masih mulu, lu sok kiai. Padahal nggak begitu. Satu sama lain saling mempengaruhi untuk sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ngaji mudah-mudahan kita minta sama Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar kami termasuk hamba-Mu yang selalu membasahi mulut dengan zikir. Amin. Wa ala syukrika, dan mudah-mudahan kita ini termasuk yang bersyukur kepada Allah, dan insya Allah kita dengan baik bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih penting dari semuanya adalah mudah-mudahan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan insya Allah dengan ngaji diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu.